Pengertian hukum perjanjian. Ada istilah tentang sebuah perjanjian yang berbunyi janji adalah hutang. Maka ketika seseorang berjanji, maka janji tersebut harus ditepati, karena bobotnya sudah seperti hutang yang harus dibayarkan. Hal ini berlaku juga ketika seseorang memulai suatu usaha atau menjalani kesepakatan dalam bisnis, di mana jika ada sebuah kesepakatan berupa perjanjian bisnis, maka kedua belah pihak harus mentaati perjanjian bisnis tersebut. Menjadi pelaku bisnis memang tidak semudah yang orang pikirkan, karena sebagai pelaku bisnis, mereka harus berpikir matang sebelum memulai suatu bisnis mereka. Dan terlebih jika mereka ingin melakukan kerjasama dengan mitra bisnisnya. Harus ada kesepakatan bersama sebelum melakukan bisnis bersama mitra tersebut, berupa perjanjian bisnis yang biasanya memuat seperti setiap kontrak yang telah disepakati bersama, karena jika ada salah satu pihak yang melanggarnya, bisa dikenakan tindakan hukum. Dalam hal ini, kedua belah pihak telah menyetujui untuk melakukan suatu perjanjian tanpa adanya paksaan maupun keputusan yang hanya bersifat satu pihak. Perikatan, verbintenis mempunyai arti yang lebih luas dari perikatan perjanjian. Sebab dalam buku ketiga itu diatur juga perihal hubungan hukum yang sama sekali tidak bersumber pada suatu persetujuan atau perjanjian, yaitu perihal perikatan yang timbul dari perbuatan yang melanggar hukum arithmetic debt, dan perihal perikatan yang timbul dari pengurusan kepentingan orang lain yang tidak berdasarkan persetujuan Sackville-Nemeth. Tetapi sebagian besar dari buku 3 ditujukan pada perikatan-perikatan yang timbul dari persetujuan atau perjanjian. Jadi berisikan hukum perjanjian. Apa sih pengertian hukum perjanjian? Kontrak atau perjanjian adalah kesepakatan antara dua orang atau lebih tentang hal tertentu yang telah mereka sepakati. Ketentuan umum tentang kontrak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Ricardo Simanjuntak menjelaskan bahwa perjanjian merupakan bagian dari pengertian perjanjian. Artinya perjanjian juga merupakan perjanjian meskipun perjanjian belum tentu merupakan perjanjian. Perjanjian yang mempunyai akibat hukum yang mengikat disamakan dengan perjanjian. Perjanjian tanpa akibat hukum bukanlah suatu kontrak. Dasar untuk menentukan apakah suatu kontrak mempunyai akibat hukum yang mengikat atau hanya merupakan suatu kontrak yang berkonsekuensi moral timbul dari kehendak dasar pada pihak yang berkontrak. Hukum perjanjian meliputi pengertian umum dari asas-asas hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan perjanjian yang sah. Hukum kontrak Indonesia tetap menggunakan ketentuan pemerintah kolonial Belanda yang tertuang dalam buku 3 KUH Perdata. Buku 3 KUH Perdata menganut sistem terbuka. Artinya, para pihak bebas mengadakan perjanjian dengan siapa saja, menentukan syarat-syarat, berlakunya dan bentuk perjanjian itu baik secara tertulis maupun lisan. Selain itu, ia memiliki hak untuk membuat kontrak sipil dan non-sipil. Ini juga sesuai dengan pasal 1338 ayat 1 KUH, yang menyatakan semua yang secara sah masuk dalam kontrak diatur oleh hukum mereka yang masuk dalamnya. Mendengar kata kontrak, sekilas kita langsung berpikir bahwa itu adalah perjanjian tertulis. Dengan kata lain, kesepakatan dianggap dalam arti sempit kesepakatan. Dalam arti luas, kontrak adalah perjanjian yang mengatur hubungan antara dua pihak atau lebih. Dua orang yang memilih makanan di pasar membuat kontrak yang membeli sejumlah tertentu dari makanan itu. Kontrak tidak lain adalah kontrak itu sendiri, atau kontrak yang mengikat tentunya.
Dalam hukum kontrak Indonesia yang masih menggunakan acuan hukum dari berkas pemerintahan kolonial Belanda, kontrak yaitu Burgerlijk Wetboek atau BW disebut overeenkomst yang dalam bahasa Indonesia berarti kontrak. Salah satu alasan mengapa banyak kontrak yang dibuat tidak selalu dapat disamakan dengan kontrak adalah karena kontrak menurut pasal 1313 KUH tidak mengandung kata kontrak tertulis. Konsep perjanjian dalam pasal 1313 KUH yang hanya menyebutkan suatu perbuatan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih. Pengaturan perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUH Perdata. KUH Perdata adalah undang-undang yang merupakan sumber hukum formil, sekaligus juga sumber hukum material bagi hukum perjanjian yang berlaku di Indonesia. Perjanjian diatur secara khusus dalam KUHP Perdata. Buku 3 bab 2 tentang perikatan yang dilahirkan dari kontrak-kontrak atau perjanjian. Hukum dan norma hukum perjanjian pada umumnya serta norma-norma hukum perjanjian yang mempunyai karakteristik khusus yang lebih dikenal dengan istilah perjanjian bernama Muhammad Saifuddin 2012 32-22. Berdasarkan pasal 1233 KUHP Perdata mengenai perikatan, menjelaskan bahwa perikatan lahir karena suatu perjanjian atau karena undang-undang. Selanjutnya pasal 1333 KUHP Perdata menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap orang lain atau lebih. Berdasarkan ketentuan dalam pasal 1320 KUHP Perdata menyebutkan adanya 4 syarat sahnya suatu perjanjian, yakni 1. Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya. 2. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan. 3. Hal tertentu. Dan keempat, suatu sebab kaus yang halal. Persyaratan yang pertama dan kedua disebut syarat subjektif karena berkenan dengan subjek perjanjian. Sedangkan persyaratan yang ketiga dan keempat berkenan dengan objek perjanjian dinamakan syarat objektif. Perbedaan kedua persyaratan tersebut dikaitkan pula dengan masalah batal demi hukumnya dan dapat dibatalkannya suatu perjanjian. Apabila syarat objektif dalam perjanjian tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum, atau perjanjian yang sejak semula sudah batal, hukum menganggap perjanjian tersebut tidak pernah ada. Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau sepanjang perjanjian tersebut belum atau tidak dibatalkan pengadilan, maka perjanjian yang bersangkutan masih terus berlaku. Keempat, syarat sahnya perjanjian tersebut merupakan dasar lahirnya suatu perjanjian. Halo, nama saya Karfir Revaldi, NIM 233215028. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kesepakatan kontrak. Kesepakatan kontrak mengandung arti bahwa kehendak para pihak yang membuat kesepakatan adalah konsisten, sehingga tidak boleh ada paksaan, penguasaan, dan penipuan. Doing bedrock dalam pelaksanaan kesepakatan. Kecakapan hukum sebagai salah satu syarat sahnya suatu perjanjian mengadaikan bahwa para pihak dalam perjanjian itu harus dewasa, sehat jasmani, dan cakap hukum. Menurut pasal 1330 BW Jangto, pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, seseorang dianggap sudah dewasa yaitu dia berusia 18 tahun atau sudah menikah. Jika seseorang yang belum cukup umur ingin membuat perjanjian, dia atau walinya yang sah dapat mewakilinya. Sedangkan orang yang dinyatakan sehat jiwanya tidak dikenakan perwalian menurut pasal 1330 dan pasal 433 BW. Penyandang disabilitas intelektual dapat diwakili oleh pengawas atau walinya.
Sebaliknya, orang yang tidak dilarang undang-undang berarti orang tersebut tidak pilot dalam arti pasal 1330 BW Kitab Undang-Undang Kepailitan. Ada hal khusus yang terkait dengan subjek kontrak, yang berarti bahwa subjek kontrak harus jelas, berbeda dan terukur sifatnya dan jumlahnya, diperbolehkan oleh undang-undang dan batas-batas para pihak. Alasan hukum berarti bahwa kontrak yang bersangkutan harus dibuat dengan itikat baik. Menurut pasal 1335 BW, kontrak yang dibuat tanpa alasan adalah tidak efektif. Dalam hal ini alasannya adalah tujuan akad, kesepakatan para pihak dan yurisdiksi para pihak merupakan syarat sahnya kesepakatan subjektif. Jika tidak dipenuhi, akad dapat dibatalkan, yaitu selama para pihak tidak memutuskan kontrak. Maka kontrak tersebut sah. Hal tertentu dan alasan halal merupakan syarat sahnya suatu kontrak substantif. Jika tidak dipenuhi, maka akad batal, yaitu dianggap sejak semula tidak pernah ada akad. Nyatanya, banyak kontrak yang tidak memenuhi syarat sahnya kontrak secara umum. Misalnya, unsur kontraktual dilaksanakan dengan cara yang berbeda kehendak para pihak dalam kontrak. Saat itu dibuatkan kontrak yang isinya hanya berkehendak pihak lain. Perjanjian semacam itu disebut perjanjian baku. Asas dalam hukum perjanjian diketahui setidaknya ada 12 asas-asas aturan dalam sebuah hukum perjanjian. Antara lain asas kebebasan berkontrak atau freedom of contract. Dalam pasal 1330 ayat 1 KUHP Perdata menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibentuk secara abstrak berlaku menjadi undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas ini adalah asas yang menaruh kebebasan pada para pihak untuk membuat, menciptakan atau menciptakan perjanjian, mengadakan perjanjian, menggunakan siapapun memilih isi perjanjian, pelaksanaan persyaratannya, memilih bentuk perjanjiannya, apakah tertulis atau lisan. Tetapi kebebasan yang dimaksud pada KUHP Perdata Plenir bisa diartikan bahwa kontrak bisa menggunakan bebas dibentuk tanpa memperhatikan ketentuan aturan yang berlaku. Kebebasan dalam kontrak pula permanen wajib memenuhi kondisi sahnya perjanjian supaya bisa dilaksanakan. Seperti yang saya sebutkan tadi, asas itu ada 12, yaitu yang pertama asas konsensualisme atau asas konsensualisme. Pasal 1320 ayat 1 KUHP Perdata sudah memilih bahwa salah satu kondisi sahnya perjanjian merupakan adanya konvensi antara kedua belah pihak. Yang kedua, asas kekuatan mengikat atau pasca sunt servanda. Asas ini pula merujuk dalam pasal 1338 ayat 1 KUHP Perdata, di mana para pihak akan terkait menggunakan perjanjian yang sudah dibuat layaknya undang-undang. Yang ketiga, ada asas itikat baik atau good faith. Asas ini sudah tercantum pada pasal 1338 ayat 3 KUHP Perdata yang berbunyi perjanjian wajib dilaksanakan menggunakan itikat baik, sehingga bisa disimpulkan bahwa para pihak ketika menciptakan kontrak juga ketika melaksanakan isi kontrak tadi wajib dilakukan menggunakan itikat baik dan niat baik. Selanjutnya ada asas keseimbangan. Asas ini menetapkan adanya suatu posisi tawar yang sama atau seimbang waktu menciptakan perjanjian pada kedua belah pihak.
Selanjutnya ada asas kepastian hukum. Asas ini adalah cerminan menurut pasal 1338 ayat 2 KUHP Perdata yang menyatakan bahwa pihak pada perjanjian tidak boleh dibuat membatalkan perjanjian secara sepihak. Selanjutnya ada asas kepribadian atau personality. Asas ini memilih bahwa seseorang akan melakukan atau menciptakan kontrak hanya buat kepentingan perseorangan saja. Hal ini tertulis pada pasal 1315 KUHP Perdata dan pasal 1340 KUHP Perdata yang menegaskan bahwa pada umumnya seorang NIR bisa mengadakan perikatan atau perjanjian selain buat dirinya sendiri. Inti ketentuan ini telah kentara bahwa buat mengadakan sesuatu perjanjian, orang tadi wajib buat kepentingan untuk dirinya sendiri. Perkenalkan, nama saya Fain Tiara dengan NIM 2332150009. Asas kepribadian atau personality. Asas kepribadian atau asas personalitas dijelaskan dalam pasal 1315 KUHP Perdata dan pasal 1340 KUHP Perdata bahwa seseorang atau suatu pihak akan membuat kontrak demi kepentingan mereka sendiri. Suatu kontrak hanya mengikat bagi pihak-pihak yang mengadakan kontrak itu dan tidak mengikat bagi orang lain yang berkepentingannya tidak terlibat di dalamnya. Asas kepribadian ini memiliki pengecualian dalam pasal 1317 KUHP Perdata terkait kontrak dengan pihak ketiga atau der dan beding. Suatu kontrak dapat dibuat untuk memenuhi kepentingan pihak ketiga dengan persyaratan tertentu. Artinya, seseorang dapat membuat kontrak yang menjanjikan hak-hak bagi orang lain tanpa kuasa dari orang yang diperjanjikan itu. Lebih lanjut, pasal 1318 KUHP Perdata tidak hanya mengatur kontrak untuk kepentingan diri sendiri, melainkan juga untuk kepentingan ahli warisnya dan untuk orang-orang yang memperoleh hak daripadanya. Jika dibandingkan dengan pasal 1317 KUHP Perdata yang mengatur tentang kontrak dengan pihak ketiga, pasal 1318 KUHP Perdata mengatur kepentingan pribadi yang membuat kontrak, ahli warisnya, serta orang-orang yang memperoleh hak dari yang membuatnya. Asas kepribadian bersama dengan asas hukum kontrak lainnya atau asas pacta sunt servanda, asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, dan lain-lain memiliki sifat yang saling berkaitan, diterapkan secara bersamaan, serta berlangsung secara proporsional dan adil. Keseluruhan asas hukum kontrak tersebut dijadikan sebagai pedoman dalam hal menyusun dan melaksanakan kontrak. Asas kebiasaan. Maksudnya bahwa perjanjian wajib mengikuti norma yang lazim dilakukan sinkron menggunakan isi pasal 1347 KUHP Perdata yang berbunyi hal-hal yang berdasarkan norma selamanya diperjanjikan, dipercaya, secara membisu-bisu dimasukkan kepada perjanjian, meskipun NIR menggunakan tegas dinyatakan. Hal ini adalah perwujudan menurut unsur alami pada perjanjian. Asas kepercayaan. Sebelum mengadakan suatu perjanjian, para pihak harus dapat membangun rasa kepercayaan di antara para pihak agar kedepannya para pihak dapat memenuhi kewajiban atau hantaran yang tertuang dalam perjanjian tersebut. Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain harus menumbuhkan kepercayaan di antara kedua belah pihak, bahwa satu sama lain akan memegang janjinya, dengan kata lain akan memenuhi prestasinya di belakang hari. Tanpa adanya kepercayaan itu, maka perjanjian itu tidak mungkin akan dilakukan kedua belah pihak. Dengan kepercayaan ini, kedua belah pihak mengikatkan dirinya untuk keduanya melakukan perjanjian yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang. Seseorang membentuk 3 jenis kepercayaan. Yang pertama, ada kepercayaan atribut objek.
Pengetahuan tentang sebuah objek memiliki khusus yang disebut kepercayaan atribut objek. Kepercayaan atribut objek menghubungkan sebuah atribut dengan objek, seperti seseorang, barang, atau jasa. Yang kedua, kepercayaan atribut manfaat. Kepercayaan atribut manfaat merupakan persepsi konsumen tentang seberapa jauh sebuah atribut tertentu menghasilkan atau memberikan manfaat tertentu. Seseorang mencari produk dan jasa yang akan menyelesaikan masalah-masalah mereka dan memenuhi kebutuhan mereka. Dengan kata lain, memiliki atribut yang akan bermanfaat yang dapat dikenal. Ketiga, kepercayaan objek manfaat. Kepercayaan objek manfaat merupakan persepsi konsumen tentang seberapa jauh produk, orang, atau jasa tertentu yang akan memberikan manfaat tertentu. Kepercayaan, sikap, dan perilaku terbentuk dengan dua cara berbeda. Pada formulasi langsung, kepercayaan, sikap, dan perilaku diciptakan tanpa terjadi keadaan lain sebelumnya. Asas kepatutan. Asas kepatutan merupakan salah satu asas yang erat kaitannya dengan apa yang dituangkan dalam perjanjian, dan ketika tercapai kesepakatan, maka kesepakatan tersebut menimbulkan rasa keadilan yang baik bagi para pihak dan keadilan dalam masyarakat. Asas kepatutan dijelaskan pada pasal 1339 KUHP Perdata yang menyatakan suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang. Asas pelengkap. Menurut asas yang dijelaskan dalam buku ketiga KUHP Perdata, tidak ada pihak yang berjanji dapat mencabut atau menyimpang dari ketentuan hukum. Singkatnya, pihak yang berjanji akan membuat syarat-syaratnya sendiri dalam kontrak. Jika tidak ditentukan, maka akan digunakan syarat-syarat hukum yang berlaku. Asas perlindungan. Ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 1999 menerangkan bahwa upaya perlindungan bagi konsumen dilakukan dengan beberapa asas perlindungan konsumen yang relevan. Kelima asas yang dimaksud antara lain asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Terkait asas ini, bagian penjelasan pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 1999 menerangkan hal-hal sebagai berikut. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti material ataupun spiritual. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan asas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum. Macam-macam perjanjian. 1. Perjanjian dapat dibedakan menjadi kedua kelompok, yaitu perjanjian yang mengikat dan perjanjian yang tidak mengikat. 2. Perjanjian yang mengikat adalah perjanjian yang mewajibkan seseorang untuk menyerahkan atau membayar sesuatu. Ada 4 jenis perjanjian yang mengikat. Perjanjian sepihak dan perjanjian timbal balik. Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang membebani pihak lain. Sebaliknya, perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang membebani kinerja kedua belah pihak.
perjanjian bebas dan perjanjian beban. Perjanjian bebas adalah perjanjian di mana satu pihak memberikan keuntungan kepada pihak lain tanpa menerima keuntungan apapun untuk dirinya sendiri. Sedangkan perjanjian beban adalah perjanjian yang menuntut kinerja oleh masing-masing pihak. Perjanjian konsensual, perjanjian aktual, dan perjanjian resmi. Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang mengikat setelah kedua belah pihak mencapai kesepakatan. Perjanjian aktual adalah perjanjian yang tidak hanya mensyaratkan kesepakatan, tetapi juga penyerahan objek atau objek dari kontrak. Perjanjian resmi adalah perjanjian yang tunduk pada formalitas tertentu, dalam hal ini menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perjanjian bernama, perjanjian anonim, dan perjanjian campuran. Perjanjian yang ditandai dengan nama diatur tersendiri oleh undang-undang. Perjanjian anonim adalah perjanjian yang tidak diatur secara khusus oleh undang-undang. Sedangkan perjanjian campuran adalah perjanjian yang merupakan gabungan dari dua atau lebih perjanjian yang bernama. Sedangkan perjanjian tidak mengikat adalah perjanjian yang tidak mewajibkan seseorang untuk menyerahkan atau membayar sesuatu dan terbagi menjadi 4. 1. Zakelize-overeenkomst, yaitu perjanjian yang menetapkan dipindahkannya suatu hak dari seseorang kepada orang lain. 2. Bewijsovereenkomst, yaitu perjanjian untuk membuktikan sesuatu. Yang ketiga, liberatoir overeenkomst, yaitu perjanjian ketika seseorang membebaskan pihak lain dari suatu kewajiban. Keempat, vaststelling overeenkomst, yaitu perjanjian untuk mengakhiri perselisihan yang ada di muka pengadilan. Perjanjian dalam arti luas tercantum dalam pasal 1313 KUHP Perdata bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya. Sedangkan dalam arti sempit, perjanjian adalah persetujuan dengan mana belah dua pihak atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat kebendaan di bidang harta kekayaan. Perjanjian atau perikatan juga dapat diartikan sebagai suatu hubungan hukum atau mengenai kekayaan harta benda antara dua orang yang memberi hak pada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang yang lainnya diwajibkan memenuhi tuntutan itu. Bentuk perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu tertulis dan lisan. Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh pihak dalam bentuk tertulis, sedangkan perjanjian lisan suatu perjanjian yang dibuat oleh pihak dalam wujud lisan. Ada 3 bentuk perjanjian tertulis, yaitu 1. Perjanjian di bawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan saja. Perjanjian itu hanya mengikat para pihak dalam perjanjian, tetapi tidak mempunyai kekuatan mengikat pihak ketiga. Dengan kata lain, jika perjanjian tersebut disangkal oleh pihak ketiga, maka pihak ketiga atau salah satu pihak dalam perjanjian itu berkewajiban mengajukan bukti-bukti yang diperlukan untuk membuktikan bahwa keberatan pihak ketiga dimaksud tidak berdasar dan tidak dapat dibenarkan. 2. Perjanjian dengan saksi notaris untuk melegalisir tanda tangan para pihak. Fungsi kesaksian notaris atas suatu dokumen semata-mata hanya untuk melegalisir kebenaran tanda tangan para pihak. Akan tetapi, kesaksian tersebut tidaklah mempengaruhi kekuatan hukum dari isi perjanjian. Namun, pihak yang menyangkal itu adalah pihak yang harus membuktikan penyangkalannya. 3. Perjanjian yang dibuat di hadapan dan oleh notaris dalam bentuk akta notaris. Akta notaris adalah akta yang dibuat di hadapan dan di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Pejabat yang berwenang itu adalah notaris, camat, PPAT, dan lain-lain.
Jenis dokumen ini merupakan alat bukti yang sempurna bagi para pihak yang bersangkutan maupun pihak ketiga.